Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi sama gue Arvis di channel Arvis Design and Game. Di video kali ini gue akan melanjutkan tutorial dari software AutoCAD. Dan bagi kalian yang belum nonton video part pertamanya, kalian bisa klik link video tersebut di pojok kanan atas video ini guys. Karena di video tersebut gue menjelaskan mengenai tampilan awal dari si AutoCAD ini dan juga pengenalan beberapa toolsnya. Dan gue juga menjelaskan cara untuk men-setting si kursor AutoCAD-nya ini. Contohnya kayak si kotaknya itu bisa kita atur besar atau kecilnya. Dan juga si garis crosshair-nya ini kita bisa atur panjang atau pendeknya guys. Nah, di video tutorial kali ini gue akan menjelaskan atau kita akan sama-sama belajar untuk membuat bangun datar dan beberapa macam garis ini guys. Ada garis lurus, garis putus-putus, dan lain-lain. Dan juga gue akan menjelaskan cara untuk membuat garis dimensinya. Dan nanti kita akan juga membuat teksnya ini dan penggunaan dari si layer properties ini guys. Nah, langsung aja kita start new drawing. Di sini kalian klik aja bagian plusnya. Setelah kebuka tab barunya ini, kalian buka layer properties ini, kalian klik dan kalian bisa tambah new layer atau kalian pakai yang ini guys. Bisa kalian klik aja yang ini. Terus kalian klik dan di sini kita akan menambahkan layer yang pertama itu ada kertas A3, kedua objek, ketiga dimensi, dan keempatnya itu teks. Jadi sini langsung kita tambahin aja kertas A3. Kita tambahkan lagi itu objek. Yang ketiga kita tambahkan dimensi, dan yang keempat kita tambahkan itu teksnya. Nah, di sini kalian bisa klik yang di bagian color, di warnanya ini bisa kalian klik dan kalian ubah warnanya. Nah, untuk warnanya sendiri kalian bisa explore sendiri, terserah mau warna apa, tapi di sini gua akan pakai untuk kertas A3-nya itu warna biru tua atau warna 5. Dan untuk objeknya itu gua akan pakai warna hijau atau warna 3, dan dimensinya gua pakai warna merah, dan teksnya itu gua pakai warna kuning atau warna kedua. Terus langsung kita silang aja. Dan pertama-tama kita di sini akan langsung ngebuat kopnya dulu. Sorry, maksud gue si kertas A3-nya dulu. Jadi di sini langsung aja dibikin pakai keyword rectangle REC spasi. Kalian terserah titiknya mau di mana. Kemudian kita ketik angka 420,297. Kemudian kalian enter. Maka akan terbentuk kop yang seperti ini atau kertas A3 yang seperti ini guys. Nah, karena ini ukurannya kecil, itu kalian bisa scale aja. Kalian klik objeknya, kalian SC atau scale, spasi, kalian klik titik yang bawah ini, kalian arahin ke bawah dan kalian ketik aja mau di scale. Di sini gua akan scale 20. Kemudian kalian enter. Nah, setelah kalian bikin rectangle ini, kalian langsung bikin garis panduannya guys, pakai X-line. Jadi X-line itu garis panjang yang tidak berujung. Jadi kalian ketik aja keywordnya itu XL, spasi. Kemudian untuk mengatur horizontal atau vertikalnya, kalian bisa ketik huruf pertamanya, contohnya vertikal. Di sini kalian tinggal ketik aja V, spasi, maka akan terbentuk garis panduan yang vertikal. Nah, kita di sini akan langsung pasang di bagian tengahnya dari rectangle ini atau kotaknya ini. Kemudian kita space dan kita akan offset sebesar 2000 jarak antar kotaknya. Jadi kalian offset aja O spasi kemudian 2000. Kemudian spasi lagi. Kalian arahin ke kanan atau kiri, terserah mau kanan atau kiri dulu. Ini gua akan langsung ke kanan, gua klik dan gua klik lagi garis yang ini, gua arahin ke kanan lagi. Dan ini gue klik garisnya, arahin ke kiri. Kemudian seterusnya seperti itu guys. Nah, sekarang gue akan mau bikin X-line yang horizontal. Jadi tinggal bikin XL, spasi, kemudian H, spasi. Nah, di sini kita akan ngebikin di tengah-tengah dari si kotaknya guys. Nah, sekarang kita mau bikin jarak antar kotaknya. Di sini kalian bisa offset aja sekitar 500. Kemudian ini bisa kalian copy acuannya dari bawah sini, kemudian kalian drag ke bagian bawahnya ini guys. Nah, sekarang kita mau bikin jarak untuk si teksnya. Kalian bisa offset lagi, spasi, kemudian 250 kira-kira, dan kalian arahin ke atas.
Nah, setelah jadi seperti ini, garis-garis panduan ini bisa kalian trim. Jadi tinggal kalian ketik TR spasi, kemudian kalian klik si rectangle-nya atau workspace-nya, kemudian kalian spasi lagi. Nah, di sini kalian akan pilih bagian luar yang mau dihapus atau ditrim guys, atau dipotong. Jadi kalian klik aja. Kita di sini pakai blok dari kanan ke kiri, jadi blok kuning atau blok hijau. Nah, jadilah si kertas A3-nya ini guys. Setelah jadi, kalian pilih semuanya, diselect semua dan ganti layernya. Tinggal di bagian ini kalian klik dan ganti layernya ke kertas A3. Nah, setelah jadi si kertasnya ini, kalian tinggal langsung bikin teksnya. Di sini kita akan pakai multi text, atau kalian bisa klik di sini, klik bagian bawahnya, terus kalian bisa klik yang multi line text, atau kalau pakai keyword itu bisa MT spasi, dan kita akan taruh di bagian sini, terus kita akan besarkan kira-kira segini aja. Nah, di sini kalian bisa ngatur di bagian atasnya itu, yang pertama dari text height-nya. Di sini gua akan atur sebesar 100, kemudian gua enter. Dan untuk si text style-nya itu gua akan make text style ISO guys. Nah, kalian cari aja, kalian pilih ISO. Nah, di sini untuk pertama kita bikin itu garis. Terus kalian ketik bagian luarnya, klik bagian luarnya, dan ini kita pindahin ke bawah sini guys. Kita move. Nah, setelah jadi satu multi line text, kalian tinggal copy aja ke sebelah-sebelahnya guys. Kalian pindahin, kalian copy. Kemudian ini juga kita copy acuannya dari bagian sini, dan kita langsung copy ke bagian sini. Setelah dibikin teksnya, kalian bisa tinggal blok si teksnya, kemudian kalian pilih yang layer text biar si teksnya itu berubah warna dan layernya itu pakai layer text. Nah, di sini setelah garis kita akan ngebuat itu persegi. Jadi di sini kalian langsung tulis aja. Cara ngeganti teksnya itu kalian bisa tinggal klik 2 kali si teksnya, lalu bisa kalian ganti aja guys. Di sini persegi panjang, kemudian ada belah ketupat, kemudian ada layang-layang, terus juga ada trapesium, kemudian ada jajaran genjang. Kemudian setelahnya itu ada segitiga, siku-siku. Nah, setelah jadi ini, karena tadi ada dua kertas dan ada 2 bagian bangun datar, itu kita copy aja semuanya. Jadi kita pakai blok biru dari kiri ke kanan. Kemudian kita copy ke sebelah kanannya guys. Di sini kita copy dan di sini kita ubah jadi segitiga sama kaki. Kemudian ada lingkaran, ada setengah lingkaran, dan juga ada elips atau oval. Kemudian juga ada segi 5, dan yang terakhir itu ada segi 6. Nah, yang lain ini kalian hapus aja. Nah, di sini kita akan langsung pertama ngebuat si garisnya guys. Jadi di sini kalian langsung ubah aja layernya ke layer object, biar pas kalian bikin itu langsung ke objeknya. Jadi si objek yang kalian bikin, entah itu line, circle dan semacamnya, nanti akan masuk ke layer object guys. Nah, di sini kita akan bikin line untuk objek dulu, untuk bagian garis. Di sini kalian bikin L spasi, kemudian kalian titiknya terserah mau di mana. Terus kalian bikin 1000 yang melintang ke arah horizontal ke kanan guys. Setelah itu kalian spasi aja, kalian sesuaikan ukurannya di tengah.
Kemudian kalian copy ke atas sekitar 250, terus 500, kemudian 750, 1000, dan juga 1250 guys. Nah, karena di sini awalnya itu garisnya masih lurus semua, masih garis nyambung semua. Nah, di sini kita bisa ganti guys, tapi di sini cuman ada garis lurus semua. Dan cara untuk nambahinnya itu kalian bisa klik yang bagian other ini. Kemudian kalian load. Nah, di sini kalian bisa tambahin yang pertama itu dari dash. Kita tambahin, kemudian untuk yang dotnya kita tambahin juga. Kemudian yang garis titik garis itu kita tambahin juga. Kemudian selanjutnya itu garis panjang, garis pendek kita tambahin yang bagian center ini. Dan kita load lagi yang terakhir itu ada zigzag. Nah, jadi ada 6 macam garis guys nanti guys. Ini kalian okein aja. Nah, setelah itu kalian tinggal ubah si garisnya ini guys. Yang kedua itu misalkan mau garis yang putus-putus. Nah, di sini karena kelihatannya kecil garis putus-putusnya, kalian bisa ubah di bagian layer, di bagian properties ini guys, sebelah kiri. Jadi kalian tinggal ubah aja di sini, masukin kira-kira 7 line type scale-nya. Kemudian kalian enter, maka akan garisnya itu besar-besar seperti ini guys. Kemudian yang kedua, misalkan kita mau kasih garis yang garis titik garis. Kemudian ini line type-nya sama, kita ganti jadi 7. Kemudian yang keempat itu mau kita ganti jadi titik semua. Kemudian sama prosesnya, line type scale-nya tinggal ganti 7. Kemudian di sini kita ubah lagi, misalkan pakai yang garis panjang, garis pendek. Dan line type-nya itu kita ganti juga, scale-nya jadi 7 juga. Nah, yang terakhir kita ubah pakai zigzag. Dan sama juga kita masukin line type scale-nya itu jadi 7. Dan bagi kalian yang nggak ada propertiesnya ini, kalian bisa tinggal ketik properties aja dan kalian bisa pindahin ininya ke bagian pojok kiri guys. Nah, setelah jadi satu bagian ini, satu kolom bagian garis, kita akan lanjut ke bagian berikutnya yaitu persegi. Di sini kita akan bikin rectangle pakai keyword rec spasi. Kita kira-kira klik titiknya di sini dan kita bikin persegi ukuran 1000 kali 1000 yaitu 1000, 1000 lagi guys. Nah, maka akan terbentuk seperti ini. Kemudian kita akan bikin persegi panjang. Itu tinggal kalian bikin rec lagi spasi, titiknya terserah mau di mana, panjangnya kira-kira 1000, tingginya itu 500 atau lebarnya itu 500 guys. Jadi tinggal 1000,500. Nah, ini bisa kalian sesuaiin posisi tengahnya, kalian move aja terserah. Dan sekarang kita mau bikin belah ketupat. Jadi belah ketupat itu acuannya kita bikin line dulu, L spasi, kemudian kita bikin garis sepanjang 1000 kira-kira. Dan juga kita bikin garis sepanjang setinggi 500 atau selebar 500 yang mengarah ke vertikal. Nah, di sini kita akan move si garis yang 500 tadi di bagian tengahnya, kita pindahkan ke bagian tengah si garis horizontalnya guys. Nah, di sini kalian tinggal bikin make polyline biar garisnya itu tetap nyambung. Jadi tinggal PL spasi, kalian klik bagian ujung-ujungnya. Kemudian kalian sambungkan lagi ke titik awal tadi biar garisnya itu tetap nyambung guys. Nah, di sini garis tengahnya itu mau gua ubah warnanya jadi ke warna 8. Di sini kalian bisa ubah aja di bagian yang atas ini. Kalian klik, kemudian kalian pilih yang warna abu-abu atau warna 8 ini. Dan garisnya itu mau gua ubah ke garis yang garis putus-putus ini guys. Dan line type scale-nya itu pakai yang tadi, pakai yang 7. Nah, sekarang itu kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Sini kita akan bikin layang-layang. Prosesnya sama seperti belah ketupat tadi. Kalian tinggal bikin garisnya dulu setinggi atau selebar 1000 atau mungkin 500. Di sini
gua mau bikin 1000 dulu untuk vertikalnya, dan kemudian horizontalnya bisa kalian bikin sekitar 500. Nah, kalian di sini bisa pindahin ke bagian atasnya dulu. Kemudian kalian move lagi ke bawah sekitar 250. Nah, setelah jadi seperti ini, kalian tinggal bikin pakai polyline lagi, guys. Dari titik ini, kemudian ke ujung-ujung garisnya itu, dan balik lagi ke titik awalnya. Nah, biar kalian itu nggak kerja dua kali kayak ngewarnain ulang ataupun ngebikin garis putus-putus ulang, kalian bisa tinggal klik garis sebelumnya, kemudian kalian match properties atau tinggal MA spasi, kemudian kalian pilih garis yang mau kalian ubah atau kalian samain. Maka garisnya nanti akan otomatis berubah jadi garis putus-putus dan berwarna abu-abu, guys. Kemudian kalian spasi aja. Dan sekarang kita akan lanjut bikin trapesium. Jadi di sini kita akan bikin sama seperti kotak, yaitu rectangle. Bikin sekitar 1000,500 panjang kali lebarnya. Dan di sini kita akan geser sedikit bagian ujungnya ini. Dan kita arahin ke tengah biar garisnya itu lurus dan nggak belok. Dan kita masukkan panjang dari sisi atas yang mau kita masukin. Contohnya kita mau geser 250. Jadi karena 1000 itu dikurang 250, jadi panjang dari garis sisi atas itu sama dengan 750. Jadi di sini kita akan masukkan angka 750, guys. Maka akan jadi trapesium yang seperti ini. Nah, kalian tinggal bikin garis putus-putusnya untuk acuan dari si tingginya. Dan kita akan match lagi, MA lagi ke garis tinggi dari trapesiumnya ini, guys. Dan sekarang kita akan bikin jajaran genjang. Prosesnya sama kayak trapesium. Kita bikin rectangle lagi, ukuran 1000 kali 500 juga. Kemudian kita tinggal geser yang pertama itu bagian bawahnya, dibikin lagi 750. Dan bagian ujung kiri atasnya kita masukkan lagi angka 750. Dan di sini kita bikin lagi garis bantunya untuk mengetahui tinggi dari si jajar genjang ini, guys. Kita match properties lagi pakai yang garis putus-putus di trapesium, dan kita klik dua garis ini kalau udah selesai di space. Nah, sekarang kita lanjut ke segitiga siku-siku. Cara untuk membuatnya itu kalian tinggal bikin garis dulu setinggi kira-kira 1000. Kemudian kalian bikin lagi garis panjangnya itu juga 1000, garis horizontal. Kemudian kalian move bagian tengahnya ini ke titik bawah dari si garis vertikalnya. Kemudian kalian tinggal lanjutin aja pakai polyline dari titik sini ke atas dan juga ke bagian bawah. Kemudian setelah itu kalian space atau spasi. Nah, karena garisnya nggak nyambung, ini kalian bisa tinggal gabung aja pakai keyword join, guys. Jadi kalian klik polyline-nya dan kalian klik line-nya, kemudian kalian ketik keyword join, kemudian spasi. Dan bagian tengahnya ini mau gua ubah juga pakai garis putus-putus. Jadi tinggal match properties, klik objeknya, MA spasi, kemudian klik bagian tinggi dari segitiganya, guys. Kemudian setelah itu kita akan bikin segitiga sama kaki. Oh sorry, ini maksud gua harusnya yang segitiga sama kaki, guys. Jadi kita taruh di sini, kita move aja. Nah, segitiga siku-siku itu kalian tinggal bikin PL spasi, kalian klik kira-kira di sini ke titiknya, kemudian kalian arahin ke bawah sekitar 1000. Kemudian kalian arahin ke kiri 1000 juga. Nah, terakhir kalian tinggal sambungin ke titik awalnya, guys. Dan jadilah segitiga siku-siku. Kemudian karena tadi segitiga sama kaki udah, sekarang kita akan lanjut ke lingkaran. Kalian akan pakai keyword circle atau C, spasi, kemudian kalian kira-kira titik tengahnya ini, dan kalian arahin terserah mau kemana aja. Ini gua arahin ke kanan, dan radiusnya itu atau jari-jari dari si lingkarannya ini gue bikin 500. Jadi biar diameternya itu 1000.
maka akan jadi seperti ini. Dan sekarang kita akan bikin setengah lingkaran. Caranya sama, kita bikin circle dulu dengan radius 500. Dan kita akan bikin garis tengahnya yang memotong setengah lingkarannya. Jadi kita L spasi, kemudian kita cari titik yang berbentuk belah ketupat gini guys. Kalau udah ketemu, kita klik aja dan kita arahin ke kanannya, maka dia akan auto snap. Dan untuk menghapus bagian bawahnya ini, kalian tinggal ketik keyword trim atau tr spasi, kemudian kalian klik bagian garis tengahnya ini sebagai acuan batasnya, kemudian kalian spasi lagi, dan kalian klik bagian garis yang mau kalian hapus, terserah itu mau atas ataupun bawah. Di sini gua akan trim yang bagian bawah, kemudian gua klik dan spasi. Di sini kalian sesuaiin juga, terserah, biar posisinya di tengah si kotaknya ini. Dan kita akan lanjut untuk bikin ellipse dengan keyword el spasi. Kalian kira-kira titik tengahnya di sini, dan kalian tentukan radiusnya, kira-kira mau bikin diameternya kalian mau bikin kira-kira 1000. Kemudian kalian space. Nah, setelah itu kalian di sini tinggal ngatur si ovalnya ini dengan radius. Contohnya kita masukkan itu 250. Kemudian kalian space aja. Maka akan terbentuk elips yang seperti ini guys. Ini kalian posisikan lagi di tengah. Dan sekarang kita akan lanjut ke segi 5 dengan keyword polygon. Jadi kalian itu tinggal ketik POL dan spasi, kemudian kalian tentukan jumlah segi atau sisinya yang mau kalian bikin. Di sini karena segi 5, maka kita tinggal masukkan 5 dan spasi. Kemudian kira-kira kita titik tengahnya itu di titik sini. Nah, ini terserah kalian mau inscript in circle ataupun circumscribe about circle. Di sini kita akan nyoba yang atas dulu aja. Dan kira-kira itu titiknya sekitar 500. Maka akan terbentuk gambar seperti ini guys. Kemudian kita akan lanjut lagi ke segi 6. Di sini sama, pakai keyword polygon, POL spasi. Kalian kira-kira titik tengahnya maksud gua kita di sini nentuin dulu si sisinya, yaitu kita ketik 6 spasi, kemudian klik terserah mau di mana, kira-kira aja titik tengahnya, dan pilih yang inscript in circle dan kita arahin ke kanan, kemudian kita ketik juga 500. Maka semua bangun datar ini sudah jadi guys. Sekarang kita tinggal menambahkan dimensi dari semua bangun datar ini, kecuali yang garis. Yang pertama, kita ke persegi dulu dan kita ganti layernya menjadi layer dimensi. Jadi semua objek yang kita bikin itu akan otomatis menyatu di layer dimensi. Dan sekarang kita mau bikin dimensinya itu bisa pakai ini. Jadi ada macam-macam dimensi. Dimensi linear itu untuk dimensi yang bersifat vertikal atau horizontal doang guys. Sedangkan dimensi align itu untuk dimensi yang miring. Contohnya kayak segitiga, yang bagian miringnya itu harus pakai dimensi align, jangan pakai yang linear. Terus untuk dimensi lainnya itu ada angular di sini untuk mengatur sudut. Ada dimensi arc length itu untuk mengetahui panjang dari sebuah lengkungan. Kemudian ada dimensi radius, kemudian ada dimensi diameter. Dan dimensi yang bawah ini belum pernah gua pakai juga sebelumnya, jadi kita akan pakai yang dari linear ini sampai diameter aja. Dan sekarang kita akan pakai dimensi linear. Kalian bisa klik bagian panah bawah ini, kemudian kalian pilih yang ini, ataupun kalian bisa ketik keywordnya itu DLI, dimensi linear. Kemudian kalian spasi, kalian tentukan dari titik sini sampai sini. Kemudian kalian arahin aja ke bawah guys. Nah, karena teksnya itu masih kecil dan juga si simbolnya ini masih kecil, kalian bisa mengatur dimension stylenya itu pakai keyword D spasi guys. Atau bisa kalian ketik dim style spasi. Nah, di sini kita ubah
karena yang default yang kita pakai itu yang ISO 25 ini, kita modify aja. Nah, di sini kita bisa ubah nih guys. Pertama dari dimension line-nya, kita bisa ubah jadi warna merah. Kemudian line type-nya itu bisa kita ubah pakai garis putus-putus atau sebagainya. Di sini gua akan pakai garis lurus aja tetap, line weight-nya juga sama. Dan di sini gua akan ubah extension line-nya ini untuk yang bagian ini, gua ubah jadi warna merah juga. Dan di sini gua akan langsung ke simbol and arrow. Gua akan pakai yang architectural tick dan leadernya juga sama. Di sini arrow size-nya kira-kira gua akan masukkan sebesar teksnya, yaitu 100. Dan di sini karena gambarnya masih kayak gini, karena si teksnya itu belum gede guys. Jadi kita akan pindah ke teks. Kemudian kita pilih yang text height-nya, masukkan angka 100. Nah, di sini ada pilihan offset from dim line. Di sini maksudnya itu jarak dari si dimensinya ini dengan si teksnya. Di sini gua masukin kira-kira 10 aja. Jadi biar nggak terlalu nempel dengan dimensinya, guys. Dan di sini ada bagian fit dan primary units. Biasanya yang diubah itu antara line, simbol and arrow, text dan primary units. Di sini itu primary units itu ketepatan sebuah dimensi terhadap objeknya. Jadi di sini gue pakai desimal dan pakai 2 titik di belakang 0 atau 2 titik di belakang 0 di belakang titik, sorry guys. Nah, di sini langsung aja kita balik lagi, teksnya itu kita ubah pakai warna yellow. Dan sekarang kita cek lagi kira-kira ada yang mau diubah. Nah, untuk extend beyond dim lines ini, garis si extensionnya ini, garis extendnya ini bisa kalian tambahin sedikit, kira-kira sekitar 50 guys. Jadi biar ada kelihatan tambahan garis gitu. Dan juga di sini offset from origin itu maksudnya jarak antara si objek dengan si garis dimensi awalnya. Jadi di sini gua masukkan sekitar 20 mungkin. Kalau masih belum kelihatan juga kita masukkan 50. Nah, di sini kelihatan kalau jarak dari dimensinya dengan si objek bakal kelihatan gak terlalu nyatu gitu guys. Dan kita langsung okein aja dan kita close, maka otomatis dimensi yang tadi kita buat akan terubah sesuai dimension style yang udah kita modify tadi guys. Nah, di sini kita ke bawahin sedikit, kalian tinggal klik bagian sini ataupun bagian sini. Kalau untuk ngeklik bagian sini, kalian akan ngubah si posisi teksnya. Tapi kalau kalian ngeklik yang bagian ini, kalian cuman ngubah panjang atau pendek dari dimensinya guys. Kita bikin segini aja, kemudian kalian bikin DLI lagi, spasi dimension linear dari titik bawah sampai atas, dan kalian arahin ke samping kanan. Nah, untuk persegi sudah selesai dimensinya guys. Sekarang kita akan lanjut ke persegi panjang, sama pakai dimension linear juga, DLI, spasi, kemudian kalian klik titiknya, sama seperti persegi juga. Dan sekarang lanjut ke belah ketupat. Di sini belah ketupat kita bikin panjang, tinggi, dan panjang si sisinya ini guys. Jadi kita bikin dulu dimension line-nya, linearnya. Jadi caranya itu kalian tinggal bikin DLI, spasi, biar dimensinya itu di sini dan nggak di sini. Itu kalian tahan sebentar di bagian titik ini sampai muncul garis titik-titik hijau guys. Jadi itu buat garis panduan atau garis bantu kita. Dan kita diamin juga tadi di bagian bawah itu, kita arahin ke kiri sampai ada tanda silang itu. Kemudian kalian klik dan sama acuannya dari kanan ini sampai bawah sini ada tanda X. Kemudian kalian ke bawahin. Dan kita bikin lagi DLI atau tinggal spasi aja. Karena di AutoCAD itu keyword sebelumnya, keyword yang terakhir dipakai itu kalian bisa pakai lagi dengan ngeklik space atau enter guys. Nah, di sini kalian ketik DLI, kemudian kalian arahin lagi acuannya, kalian bikin di sini. Dan sekarang kita akan bikin dimension angular atau linear maksud gua. Oh sorry, dimension align. Jadi keywordnya itu DAL, dimension align. Jadi D-nya itu dimension, AL-nya itu si align-nya. Jadi kita bikin DAL,
spasi, kemudian kalian klik titik sini, dan bagian sini kalian arahin aja, terserah, kira-kira aja biar nggak kepanjangan dan nggak terlalu pendek juga. Maka jadi si dimension align-nya ini guys. Nah sekarang kita akan lanjut ke dimensi layang-layang. Sama bikinnya seperti belah ketupat. Yang pertama itu DLI. Kita bikin tahan sebentar buat acuan seperti ini. Kemudian juga dari sini dan akan jadi panjang dan lebar dari diagonal layang-layangnya guys. Dan kalau kalian mau nambahin garis dimension align-nya tadi, kalian bisa tinggal tambahin aja. Di sini bisa DAL spasi, kemudian kalian tambahin di sini. Nah, teksnya itu ke sebelah kanan karena teksnya itu melebihi ukuran dimensinya guys, makanya dia ke kanan. Otomatis. Nah, di sini kalian bisa tambahin juga kalau kalian mau mungkin. Tapi karena bentuknya jadi berantakan, terserah kalian mau naruh atau enggak. Nah, kalau emang mau berantakan dulu yang nggak apa-apa karena ini cuman buat belajar juga. Sekarang kita akan lanjut ke bagian yang trapesium. Jadi di sini kita bikin DLI spasi. Kita bikin lagi garisnya sama pakai DLI juga. Ini tinggal kalian spasi aja kalau udah pernah pakai DLI. Jadi keyword toolsnya itu bakal pakai keyword yang terakhir dipakai. Sini juga DAL spasi. Dari sini ke sini guys, maka akan terbentuk dimensi trapesium. Nah, sekarang akan masukkan dimensi dari jajar genjang. Kita pakai DLI juga. Dan ini acuan dari sini kita tahan bentar biar ada X-nya di sini. Kita bikin dari titik ini untuk lebarnya. Dan kalau mau bikin panjangnya kalian tinggal bikin ini dan dimension align-nya. Setelah jadi kita akan lanjut ke segitiga siku-siku. Sama, kita di sini akan bikin dimension align. Dan akan bikin dimension align. Dan sekarang kita akan tambahkan dimension angular atau buat si sudut dari segitiga siku-siku ini guys. Caranya itu dengan ketik keyword DAN dimension angular, ataupun kalian bisa klik bagian sini dan pilih yang dimension angular. Kalau gue pribadi lebih sering pakai keyword karena lebih gampang juga. Jadi gue di sini ketik DAN spasi, klik bagian sisi kanan dan sisi bawahnya. Kemudian kalian atur aja mau sepanjang apa dimensinya. Kalau kalian mau bikin yang sudut antara garis miring dengan garis yang bawah juga bisa. Itu terserah kalian. Itu kalian coba-coba aja. Nah, sekarang kita akan lanjut ke segitiga sama kaki. Sama juga di sini akan bikin dimension linear. Di sini kita bikin juga untuk tingginya. Dan kita bikin dimension align-nya juga. Setelah itu kita bikin dimension angularnya. Pakai keyword DAN guys. Nah, setelah selesai kita akan bikin lanjut ke dimensi untuk lingkaran. Dimensi lingkaran itu bisa pakai radius ataupun pakai diameter. Caranya itu kalian tinggal ketik keyword DRA, dimension radius ataupun dimension untuk diameter guys. Mungkin DDI. Nah, di sini gua akan pakai yang radius dulu, jadi tinggal DRA, kemudian spasi. Kalian klik lingkarannya dan kira-kira kalian tentuin aja, terserah mau di mana. Sini gua pakai acuan dari kiri. Kemudian nanti akan ada tanda plus yang menandakan titik tengah dari lingkarannya guys. Setelah jadi kalian terserah kalau mau bikin pakai DDI juga bisa, kalau mau pakai radius juga bisa. Sama sistemnya.
Terus di sini kita akan bikin dari setengah lingkaran. Untuk setengah lingkaran kita akan nentuin diameternya itu pakai DLI dan tingginya juga pakai DLI. Nah, di sini kita akan pakai dimension arc guys untuk mengetahui panjang dari lengkungan setengah lingkaran ini. Caranya itu tinggal kalian ketik keyword DAR, dimension arc, atau kalian bisa klik bagian bawah sini dan pilih yang arc length. Jadi sini gue akan pakai keyword DAR biar lebih biasa pakai keyword juga. Dan spasi, dan kalian klik bagian panjang dari si lengkungannya ini. Maka akan terbentuk dimensi untuk panjang lengkungannya guys. Nah, setelah jadi kalian akan lanjut ke bagian ellipse. Di sini kalian akan bikin pakai dimension line aja, DLI dengan acuan seperti ini. Seperti ngebuat persegi tadi. Kalau kalian mau nambahin radius atau lainnya itu bisa juga, opsional buat kalian. Sekarang kita akan lanjut ke segi 5 guys. Sini sama, kita bikin pakai DLI dulu untuk menentukan panjang dan lebarnya ini. Nah, di sini ukurannya koma karena si ukuran dari segi 5 itu pakai radius dari si tengah titik poligonnya ini guys. Jadi dari sini. Jadi kita bikin pakai DAL spasi, kemudian kalian tahan sebentar di garis poligonnya, nanti akan muncul bintang di bagian tengahnya, itu menandakan titik tengah dari si poligonnya guys. Kalian titik aja, kemudian kalian pilih titiknya, maka akan terbentuk sebuah dimensi 500 yang sesuai yang kita masukin tadi guys. Nah, kalau kalian mau nambahin dimension align buat si sisinya juga boleh, kalian tinggal ketik DAL spasi, kemudian kalian klik sisi miringnya. Untuk yang segi 6 juga sama caranya, kalian bisa klik ketik DLI dulu, dimension linear, kemudian kita bikin lagi seperti persegi juga. Nah, di sini kalian bisa bikin pakai DLI untuk menentukan radius dari si poligonnya guys. Jadi kalian diamkan sebentar kursornya di garis-garis tepi si poligonnya, nanti bakal muncul si bintangnya ini. Terus kita akan klik di bagian pinggirnya ini, maka akan terbentuk dimensi 500 sesuai yang kita masukkan tadi. Terus kita kalau mau masukin dimensi si pinggirannya atau sisi miringnya itu, kalian tinggal ketik keyword DAL lagi, dimension align, kemudian kalian pilih titiknya, maka akan terbentuk panjang garis yang 500 ini guys. Dan selesailah proses untuk membuat bangun datar di AutoCAD ini. Untuk tutorial kali ini gua akan menjelaskan membuat bangun datar dulu, karena kita akan belajarnya itu secara bertahap guys. Dari mulai kemarin pengenalan dulu, sekarang kita bikin bangun datar dan juga garisnya. Kemudian di part selanjutnya kemungkinan kita akan langsung membuat dinding dan juga cara untuk membuat blok yang bisa di stretch. Dan selain itu gue juga akan mengajarkan untuk membuat kolom dan lain sebagainya. Itu akan gue jelaskan di part berikutnya. Nah, sekarang ini kalau kalian mau mengeprint si gambar kalian ini, kalian bisa ketik CTRL-P, kalian klik aja di keyboard kalian untuk ngeprint, atau kalian bisa pilih yang ini kemudian print, atau terus pilih yang plot ini guys. Kalau gue pribadi lebih sering ketik itu yang CTRL-P, maka akan terbuka menu seperti ini. Nah, di sini kita cuman harus mengatur yang bagian ini, printer atau plotter. Kalau yang atas ini itu kalau misalkan kalian udah pernah ngeplot sebelumnya, maka akan berubah seperti settingan yang sebelumnya. Tapi ini kita non dulu aja, karena banyak dari kalian yang belum pernah ngeprint di AutoCAD.
mungkin. Nah, di sini kita akan CTRL-P lagi. Printernya kalian ubah ke AutoCAD PDF, General Documentation. Terus paper size-nya kalian ubah ke ISO full bleed A3 yang atas ini. Terus untuk plot areanya kalian pakai window. Jadi kalian tentuin areanya. Karena kertas A3-nya itu tadi dari sini sampai sini. Terus kita bikin center the plot. Jadi gambarnya itu di tengah. Dan kita bikin fit to paper juga. Dan drawing orientation-nya itu landscape, guys. Kemudian untuk plot style table-nya, biar nggak berwarna-berwarna, kita di sini pakai monokrom. Jadi semua garisnya itu bakal berwarna hitam, guys. Dan di sini kita oke aja. Contohnya di sini gua akan masukkan di bagian downloads dan gua akan masukkan itu tutorial AutoCAD / pagar 2. Nah, maka akan langsung terbuka otomatis hasil plot kalian, guys. Jadi seperti ini kira-kira nanti kalau kalian membuatnya. Kemudian kalau kalian mau ngupload lagi, caranya juga sama. Kalian tinggal CTRL-P lagi, kemudian kalian pilih areanya. Jadi CTRL-P. Karena tadi kita udah pernah ngupload, kalian tinggal pilih yang ini atas, terus previous plot. Dan kalian tinggal ubah yang bagian window-nya. Kemudian kalian pilih ini sampai sini. Kemudian oke lagi. Kemudian kita samakan namanya, mungkin nanti di dalam kurung 2. Kemudian enter aja, guys. Maka akan terbentuk seperti ini, guys, untuk gambar yang tadi udah kita buat. Oke, mungkin itu sekian tutorial dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian juga. Dan jika kalian suka, kalian boleh like dan subscribe. Jika kalian gak suka, boleh dislike. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat atau ada saran serta komentar, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalian juga bisa nyalain loncengnya biar kalian bisa tahu video-video update dari gua. And thank you for watching. See you in the next video and bye-bye.